Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep gulai ikan yang enak banget. Kita siapkan dulu ikannya. Pastikan kalau mau masak gulai ikan harus benar-benar segar Flavis, karena nanti kita nggak goreng dulu. Nah ini karena ikannya besar banget, jadi aku potong jadi 2 bagian. Tadi beratnya tuh hampir 800 gram Flavis. Sekarang kita mau marinasi dulu, pakai jeruk nipis boleh, pakai jeruk lemon boleh. Dan juga jangan lupa tambahkan sedikit garam. Ini kita marinasi paling enggak 15 menit. Sambil menunggu dimarinasi, sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Sini kita pakai cabai merah keriting, sedikit aja bawang merah, bawang putih, kunir, dan juga cabai rawit hijau. Tambahkan sedikit air supaya bisa menghaluskannya. Sekarang kita masukkan ke dalam wajan, kemudian kita tambahkan lagi santan. Nah ini mau kita aduk-aduk, tambahkan juga daun salam, lengkuas. Kita aduk-aduk, ini pokoknya harus diaduk supaya nanti santannya nggak pecah. Di sini kita tambahkan lagi garam, sedikit gula, dan juga asam jawa. Ini kita masak sampai nanti mendidih dan udah agak tanek. Nah untuk masakan kali ini bumbunya itu nggak ditumis Flavis, tapi Flavis nggak usah khawatir. Pasti ada yang bertanya nanti langu apa enggak kalau nggak ditumis bumbunya. Dulu aku juga kayak gitu Flavis, kalau suka lihat masakan Padang bumbunya kan banyak yang nggak ditumis, apa yang nggak langu. Ternyata tuh nggak langu Flavis, rasanya tuh enak, gurih, dan juga sedap. Nah ini kalau misalnya santannya udah tanek, kita masukkan ikannya, kita masak lagi, masaknya pakai api kecil dan agak lama Flavis. Nah kenapa tadi ikannya kita potong agak besar-besar supaya nanti nggak cepet hancur, karena kita masaknya agak lama biar bumbunya ngeresep dan juga tanek banget. Nanti kita masak sampai kuahnya susut dan kental kayak gini Flavis. Kalau udah begini, ini sudah mateng Flavis. Flavis bisa lihat ya, ini kuahnya kental, creamy, bumbunya juga ngeresep banget, dan ikannya juga tidak hancur. Karena waktu masak ikannya jangan sering-sering dibalik, jadi santannya aja yang agak sering diaduk supaya nggak pecah dan bumbunya ngeresep banget. Nah hasilnya seperti ini gulai ikannya. Ini enak banget walaupun bumbunya nggak ditumis Flavis. Ini supaya nanti nggak pucet, tak tambahin irisan cabai rawit merah ya. Nah sekarang kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget, kita maem pakai nasi. Terus kalau di warung Padang itu kan suka ada daun singkongnya atau jangan gurihnya, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal ikan kembung yang enak banget. Ini aku pakai ikan kembungnya yang gendut-gendut Flavis, terus juga masih seger-seger banget. Ini karena gede-gede dan gendut-gendut, jadi mau aku potong-potong menjadi beberapa bagian supaya nanti maamnya jadi lebih gampang. Setelah dipotong-potong, ini nanti mau kita cuci dulu sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, kita marinasi dulu pakai air asam jawa dan juga garam. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya asam jawa, juga boleh pakai jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Ini kita tambahkan juga ada kemangi. Wah ini kemanginya nanti bikin aromanya jadi lebih wangi banget. Sekarang kita goreng dulu ikannya. Ini tadi sudah dimarinasi ya selama 10 menit. Ini mau kita goreng. Jangan lupa dibalik. Kalau misalnya nanti sudah mateng, baru kita akan angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan bikin sambal yang enak, yang gurih dan juga buket. Kita goreng dulu tomat yang tadi sudah aku potong-potong, biar nanti sampai mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat dulu. Kemudian kalau sudah, kita akan goreng cabai merah keriting dan juga bawang merah. Kalau nanti Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan lombok rawit ya, sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kita tambahkan lagi terasi. Ini terasinya kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah, ini mau kita giling. Bisa juga pakai chopper yang aku pakai hari ini, ataupun misalnya Flavis mau ngulek ya boleh, ataupun mau pakai blender ya boleh. Ini tadi tak tambahin gula, garam, sama penyedap rasa kalian ya. Nah ini hasilnya, jadi nggak terlalu halus banget. Kemudian ini mau kita gongsong lagi. Jadi
Wajannya tadi sudah enak Fluffy, tapi mau kita gongsong lagi biar nanti benar-benar enak gurih. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan ikan yang tadi sudah kita goreng. Nah, kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Nanti kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun kemanginya. Kalau daun kemanginya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu kita akan angkat biar nanti warnanya tetap cantik, aromanya tetap wangi. Nah, seperti ini aja Fluffies, ini sudah mateng. Ini aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget. Nah, seperti ini aja Fluffies, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk makan siang kita. Terus kalau misalnya nanti Fluffies di rumah mau, bisa juga bikin tegian Jawa ataupun bikin sayur asem, itu seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Fluffy kasih mau bikin resep ikan patin kuah kuning yang enak banget. Kita siapkan dulu ikan patin yang masih segar banget. Ini tadi udah aku potong-potong dan juga sudah dicuci bersih. Nah, sekarang kita akan marinasi dulu pakai jeruk nipis ataupun jeruk lemon juga boleh. Nah, ini kita juga mau tambahkan lagi garam. Garamnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja karena ini supaya mengurangi bau lumpur. Fluffies kadang-kadang ikan patin itu suka bau lumpur ya. Nah, setelah kita marinasi selama 5 menit, terus nanti kita cuci kembali sampai benar-benar bersih. Nah, nanti kalau misalnya sudah dicuci Fluffies, ini ikannya itu keset gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini sudah dicuci lagi. Sekarang kita akan sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ini kita pakai bumbu yang pepek. Ada bawang putih dikit aja, cabai, terus ada kunir, cabai rawit juga, bawang merah dan juga ada kemiri. Ini mau kita haluskan. Aku menghaluskannya pakai ulekan ya. Kalau bisa Fluffies juga pakai ulekan karena nanti rasanya itu lebih enak Fluffies. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, kita siapkan dulu wajan. Kita masukkan ke dalam wajan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini kita akan tambahkan lagi daun salam, tambahkan lagi air. Jadi bumbunya itu nanti nggak ditumis. Jadi langsung kita rebus dengan air. Tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Nah, ini apinya kita nyalakan. Nah, ini mau kita masak sampai nanti kuahnya itu mendidih dan juga tanak. Nah, untuk asamnya di sini aku pakai jeruk nipis, tapi bisa juga pakai asam Jawa ataupun pakai asam kandis juga nggak apa-apa. Jadi nanti rasa masakannya itu pedas, gurih dan juga asam seger gitu Fluffies. Ini kalau misalnya kuahnya udah enak, udah rasanya pas, baru kita akan masukkan ikan patin yang sudah tadi kita bersihkan. Nah, ini ngerebusnya nggak usah lama-lama Fluffies, karena ikan patin kan sebentar banget empuk ya. Makanya tadi kuahnya tuh udah enak dulu, baru kita akan masukkan ikannya. Nah, ini untuk baliknya juga sekali aja dan juga jangan sering-sering supaya nanti nggak hancur. Nah, ini sudah matang Fluffies. Ini aromanya wangi banget, seger banget, rasanya juga enak banget. Ini bagi yang suka maem ikan patin, wajib coba resep ini, apalagi nih kepalanya. Wis Jan. Ini rasanya itu udah enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk cuaca dingin ataupun cuaca panas. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy kasih mau bikin resep ikan kembung balado yang enak banget. Kalau misalnya Fluffies nggak punya ikan kembung, bisa juga pakai ikan tongkol ataupun pakai ikan tenggiri, itu juga enak banget. Ini tadi sudah aku potong-potong dan sudah dibersihkan. Sekarang kita siapkan untuk bumbu marinasi ikannya. Kita pakai ketumbar, kunir atau kunyit, jahe, dan juga kita pakai bawang putih.
Ini mau kita haluskan. Kita haluskannya pakai ulekan aja Flavis karena cuma sedikit. Nah, di sini kita tambahkan juga ada garam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau sudah halus, tambahkan air sedikit. Kemudian ini mau kita pakai marinasi ikannya. Marinasinya kurang lebih 15 menit aja karena ini potongnya kecil-kecil, jadi bumbunya cepat ngeresep. Tapi kalau misalnya nanti Flavis ikannya gede-gede dan lebih tebel, marinasinya boleh ditambahkan lagi waktunya. Sambil menunggu dimarinasi, sekarang kita siapkan untuk bumbu baladonya ya. Sini kita siapkan ada cabai merah keriting. Ini mau kita potek-potek, tambahkan juga lombok rawitnya biar nanti makin pedas. Tambahkan tomat, bawang putih dan juga bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini untuk menghaluskannya aku nggak mau sampai yang halus-halus banget, tapi jadi masih kasar-kasar kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan goreng terlebih dahulu ikannya. Jangan lupa nanti kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang dan sudah kering, ini mau kita balik. Udah, kalau goreng ikan-ikan kayak gini Flavis itu nggak perlu dibolak-balik, cukup satu kali balikan aja udah cukup. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi sudah matang, ini mau kita angkat, kita mau sisihkan. Terus kita mau goreng lagi sisa ikannya tadi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi Flavis. Cukup kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang dan sudah kering, ini mau kita angkat. Kalau bagian bawahnya sudah matang lagi, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Sekarang kita akan taruh dulu dalam wadah. Kita mau gongsong bumbu baladonya. Ini tadi aku pakai minyak yang baru Flavis supaya nanti warnanya lebih cantik. Kita aduk-aduk, apinya kecil aja Flavis biar nanti bumbunya atau bumbu baladonya matang dan juga tanek. Di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai gula pasir, bisa juga pakai gula Jawa, nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar matang ya. Kalau sudah matang, gurih, wangi dan enak, ini mau kita siram di atas ikan yang sudah tadi kita goreng. Wah, ini enak banget Flavis. Nanti kita mau pakai nasi putih. Terus kalau misalnya Flavis punya lalapan daun singkong, kelupan daun singkong maksudnya, atau timun, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan ikan. Udah lama banget ya Flavikasi itu nggak masak masakan ikan untuk Flavis di rumah. Hari ini kita mau bikin yang enak banget. Resepnya tuh yang buket, bumbunya tuh pokoknya komplit dan buket banget. Nanti kita akan maem pakai nasi anget wis, jan rasanya enak banget. Pertama-tama sini kita siapkan ikan gurame. Ini akan kita marinasi dulu dengan sedikit garam. Kemudian ini kita goreng. Selain Flavis juga pakai ikan gurame, Flavis juga bisa pakai ikan lele ataupun ikan nila, ataupun misalnya Flavis mau pakai ikan asap, itu juga enak banget. Tapi kalau ikannya udah ikan asap itu nggak perlu digoreng lagi kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ikannya sudah matang, ini kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya di sini kita siapkan bumbu halusnya dulu ya. Ada kunir, bawang putih, kencurnya nggak boleh ketinggalan. Kemudian ada berambang dan juga ada cabai merah keriting. Kemudian setelah ini tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus di sini kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bumbu yang diiris. Kita pakai cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit ya. Kemudian setelah ini biar makin wangi lagi, nggak ketinggalan aku mau tambahkan laos ataupun lengkuas. Ini boleh diiris ataupun boleh digeprek. Jangan lupa juga ada godong salamnya. Kemudian kita akan tumis bumbunya pakai minyak bekas gorengan ikan tadi ya, cuman nggak banyak-banyak, jadi sedikit aja biar nggak terlalu berminyak nantinya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai harum. Kemudian baru kita akan cemplungin daun salam dan juga laosnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai bumbunya bener-bener udah tanek banget, udah nggak ada bau languknya. Kemudian di sini kita akan siram menggunakan santan. Nah, ini santannya Flavis aku nggak mau yang kental-kental banget ya, jadi biar nanti pada saat maem itu bisa habis banyak tapi nggak enak gitu.
Kemudian tambahkan lagi gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa. Gulanya bisa pakai gula putih ataupun gula merah. Kemudian kalau santannya udah enak, baru kita akan cemplungin ikannya. Nah, kalau ikannya udah masuk, kita tinggal tutup sebentar, masaknya nggak usah lama-lama. Lalu pakainya api kecil biar bumbunya itu benar-benar resep gitu. Kira-kira seperti ini Flavis, nih kuahnya udah rada-rada nyemek. Kemudian kita cemplungin cabai hijaunya. Kalau cabenya udah masuk, udah sebentar aja kita angkat. Hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, rasanya tuh enak banget, gurih banget. Yang pasti kuahnya itu loh. Jadi kuahnya itu dimakan pakai nasi anget aja itu udah enak. Apalagi kita tambah dengan ikannya. Nih kalau misalnya di rumah ada sayur asem, makin mantep lagi. Kalau bisa juga ada tempe goreng sreng, wes jan makin mantep lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep sup ikan patin yang enak, yang gurih, yang seger. Ada pedes-pedesnya dikit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka banget sama ikan patin, juga bisa diganti pakai ikan kakap, atau ikan tenggiri, atau pakai ikan kue, atau pakai ikan bandeng. Itu juga enak banget. Nah sekarang kita siapkan ikan patinnya. Ini tadi sudah dicuci bersih. Terus kita mau marinasi dulu pakai sedikit garam. Sambil menunggu dimarinasi pakai garam, kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Untuk bahan-bahan lainnya di sini kita akan pakai daun kemangi. Ini daun kemanginya rasanya itu wajib ada Flavis. Terus kita juga mau tambahkan lagi tomat. Ini aku pakai yang merah, boleh juga tambahkan yang hijau. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai kemiri, bawang putih, bawang merah, kunir, dan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita gongsong-gongsong. Nih biarkan aromanya itu sampai wangi banget. Kalau sudah wangi, kita masukkan ikan patinnya. Kita wolak-walik sebentar. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Aduk-aduk sebentar. Nah ini yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan Flavis. Di sini kita akan tambahkan lagi air asam jawa. Jadi nanti rasanya itu ada gurih, ada sedikit manisnya, asamnya, dan juga ada buketnya pokoknya. Ini kita masak sampai nanti mateng. Nggak usah terlalu sering diaduk supaya nanti nggak pecah ya. Ngaduknya juga harus benar-benar pelan. Kalau misalnya nanti sudah mateng, sudah enak banget kuahnya, dan sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun kemanginya. Tomatnya juga sekalian kita cemplungin. Nah, aduk-aduk lagi, biarkan mendidih. Udah deh kalau udah mendidih, nih aromanya udah wangi banget, warnanya juga cantik banget. Wih, Jan ini udah cocok banget kita maem nih, cuaca panas ya cocok, cuaca dingin-dingin ya cocok. Wah, pokoknya enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan nila goreng plus sambal tomat yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu ikan nilanya. Ini tadi aku beli 1 kilo tuh isinya 1 biji Flavis, 1 ekor Flavis. Jadi gede banget. Nah, ini tadi aku potong-potong lagi menjadi beberapa bagian. Sekarang kita bikin bumbu marinasinya ya. Di sini ada ketumbar, bawang putih, kunir, jahe, dan juga garam. Ini mau kita ulek-ulek. Tambahkan juga sedikit air. Nah, ini mau kita pakai untuk marinasi ikan yang tadi sudah kita bersihkan dan kita potong-potong. Gak usah lama-lama marinasi Flavis. 10-15 menit aja udah cukup. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi,
Baru nanti kita akan goreng. Nah, cara gorengnya seperti ini, Flavis. Pokoknya kalau bikin goreng-gorengan, entah ikan, entah bakwan, entah apapun, minyaknya itu yang banyak biar nanti matangnya itu sempurna, warnanya cantik, dan juga nanti nggak ngemu minyak gitu, Flavis. Nah, ini mau kita baliknya nggak usah sering-sering, 1-2 kali aja udah cukup. Kalau sudah seperti ini, sudah kering, ini sudah matang, kita goreng lagi sisanya. Jadi lebih baik gorengnya juga jangan sekaligus, dibagi menjadi beberapa kali supaya nanti hasilnya itu kemerisik gitu. Kalau sudah, kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dan cabainya aku pakai yang merah keriting dan juga rawit ya. Jadi biar nanti nggak pedes banget. Karena judulnya hari ini sambalnya sambal tomat. Kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya lombok dan bawang-bawangnya sudah matang, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan goreng tomatnya. Ini kita goreng sampai nanti tomatnya matang. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan mulai ulek-ulek. Pertama-tama kita akan ulek-ulek dulu lombok dan juga bawang-bawangannya. Biarkan nanti sampai halus. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada garam, terus gula, penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa juga nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah halus baru masukkan tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, kita ulek-ulek lagi. Biarkan nanti sampai halus. Nah, seperti aja, Flavis. Ini sudah jadi sambal tomatnya. Wah, ini udah cocok banget kita maem dengan ikan gorengnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!